kewajiban yang selama ini aku lakukan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi itu seru banget sih. Kayak bondingnya dapat, sehatnya dapat, stresnya hilang gitu. Iya benar-benar. Menurut kalian kalau putus pacarnya itu ngaruh nggak sih ke stres? Kalian nih kira-kira nih yang pernah ngalamin ya? Rino ya kayaknya yang berpengaruh. Hai KMFH, selamat datang di podcast Pita Suara. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dinda selaku staf dari Biro PIT yang akan menjadi host di episode kali ini. Tentunya aku di sini gak sendirian nih, tapi aku ditemani oleh salah satu departemen dari BEM FH Unpad, Kabinet Kria Biyakta. Mungkin boleh nih perkenalan terlebih dahulu nama dan dari departemen apa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cahya Wiyati, biasa dipanggil Caca dari Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa Angkatan 2023. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rino dari staf Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa Fakultas Universitas Padjadjaran, Kabinet Kria Biyakta. Oke, halo Caca, halo Rina. Halo. Sebelumnya aku bilang makasih juga nih udah mau udah mau ngebantu PIT di podcast Pita Suara kali ini. Mungkin boleh nih dijelasin terlebih dahulu Departemen Arkesma itu apa sih? Untuk Departemen Arkesma sendiri itu merupakan departemen yang mewadahi nih KMFH yang menjadi jembatan antara dekanat dengan KMFH. Jadi kita itu mengumpulkan aspirasi teman-teman nih untuk kita bawakan ke dekanat, dan juga kita tuh ada program kerja yang terkenal banget nih, Care Center salah Betul satunya. banget. Jadi buat kalian yang memang mau mengeluh kesahkan ataupun menanyakan sebuah aspirasi dari kenapa sih di FH ini tuh apa sih yang dibutuhkan sama kalian, itu bisa banget langsung chat ke Care Center. Oke, berarti nih kalau misalkan ada mahasiswa yang lagi jenuh atau stres itu bisa kali ya ke Arkesma ini Betul curhat banget, gitu. bisa banget pasti. Ngomong-ngomong soal stres nih, menurut kalian tuh stres tuh apa sih? Atau kayak seseorang bisa di tanda-tanda seseorang stres itu bagaimana? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, stres itu adalah ketika diri kita sedang melakukan ataupun sedang merasakan yang namanya kerjaan di bawah tekanan ataupun pressure, sehingga bikin diri kita itu jadi tidak seperti pada normalnya, dan hal itu tuh sangat memengaruhi, bisa jadi ke kondisi fisik mental ataupun mungkin ke kondisi fisik kita, yang dimana hal tersebut itu tuh dipicu dengan cara bagaimana caranya kita yang awalnya bersikap normal jadi bersikap yang terlepas dari hal yang biasanya kita lakukan, seperti itu. Aku setuju banget sih, karena aku sendiri kalau aku ngerasa stres tuh aku kayak udah mulai demot, ngelakuin apa-apa, terus kayak males ngelakuin apapun gitu. Bener Oke, banget. mungkin kalau misalkan kalian lagi stres nih, apa sih yang bakal kalian lakuin untuk nge-refreshing otak kalian, atau kayak ritual tersendiri gitu untuk jadi chill out lagi? Oke, kalau dari aku ya, aku pastinya bakal istirahat sejenak sih. Biasanya kalau aku tidur ya, karena kan biasa kalau stres bawaannya emosi, pengen marah-marah, mending tidur. Atau enggak kalau misalkan emang nggak sempet tidur, aku pokoknya sempetin berhenti dulu, dan juga biasanya aku alihin ke hobi aku, kayak misalkan nonton atau apa, dan itu kan benar-benar stress relief banget ya. Gitu sih. Iya, betul. Kalau aku setuju banget sama Caca, tapi hal yang salah satu yang biasanya aku lakukan adalah biasanya lebih ke melepaskan tanggung jawab itu semua dulu, yang dimana kita harus bisa mencari waktu untuk melepas beban penat dari stres itulah gitu. Setuju banget sih aku. Tapi aku nanya deh, kira-kira pemicu kalian bisa stres itu apa kira-kira? Atau kayak kebanyakan mahasiswa gitu dia bisa sampai titik stres gitu? Oke, kalau dari aku sendiri ya, aku tuh biasanya dipicu dengan mungkin kewajiban yang selama ini aku lakukan itu tidak sesuai dengan ekspektasi sih. Terus juga apalagi sekarang ini kan kita semester 3 ya, konteksnya itu bener-bener kemarin kita mengalami banget yang namanya masa drain, jadi mah bingung banget nih memanage waktu antara program kerja dan juga kewajiban yang sesuatu yang kita miliki gitu loh. Dan kalau menurut aku sesuatu hal tersebut tuh sebenarnya tidak baik ya, karena termasuk salah satu ke toxic productivity. Tapi bagian nomor tentu juga sebuah tanggung jawab itu kan harus kita lakukan lah ya ketika kita sudah berani untuk mengambilnya. Oke, tapi ngomong-ngomong soal kuliah nih, tapi kira-kira kenapa ya kalau misalkan kita dapat nilai jelek gitu, rasanya tuh kayak jadi tiba-tiba kehilangan motivasi, terus kayak untuk ngerjain tugas lain tuh jadi kayak males juga gitu. Kira-kira emang dengan nilai yang jelek itu bisa berpengaruh itu ya?
Kalau dari aku iya sih ngaruh sih, sedikit ngaruh ya, karena biasanya kan kayak kita udah usaha nih keras banget belajar mati-matian sampai tengah malam gitu ya misalkan sama teman-teman gitu, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi itu sedih banget kan pastinya. Betul Kayak banget. jadinya ngerembet sih biasanya klien yang lain, kayak misalnya ada tugas jadinya kayak "Oh, udahlah nanti dulu" karena sedih atau gimana. Iya betul banget, setuju banget sama Caca karena kan nilai itu merupakan salah satu dari tanggung jawab kita juga ya, Betul. sebagaimana itu masuk ke dalam akademik yang dimana sudah menjadi sebuah value dalam diri kita dan kita tuh harus mencapai sebuah tujuan ataupun goal tersebut gitu. Oke, nah selain nilai jelek nih, menurut kalian kalau putus pacaran itu ngaruh nggak sih ke stres? Kalian nih kira-kira nih, yang pernah ngalamin nih. Rino ya kayaknya, yang berpengalaman. Gimana Ini Rino? lebih ke base of experience aku ya, itu sangat banget berpengaruh. Kenapa? Karena ketika pacaran itu kan kita udah mengeluarkan sebuah effort dan juga rasa kasih sayang yang kita tumbuhkan kepada pasangan kita gitu. Jadi ketika rasanya putus, yang dimana apalagi putusnya dengan secara tidak baik-baik, itu tuh bakal banget kepikiran nih gitu dari wah selama ini effort kita tuh udah yang sangat mengeluarkan sangat besar banget lah, bahkan sampai meluangkan waktu dan juga kayak kita sudah ngasih rasa kasih sayang secara penuh, ketika kayak tiba-tiba putus dengan alasan yang mungkin nggak make sense ya jatuhnya, itu kan sangat amat yang bikin stres kan pastinya, terus dan sia-sia lah ya. Dalam banget ya kayaknya. So deep banget nih. Terus saya udah nggak sakit hati dong? Oh, udah nggak. nggak. Udah. Oke. Tapi kira-kira pernah ada nggak sih mahasiswa yang datang ke Arkesma terus kayak curhat tentang gara-gara putus percintaan gitu? Biasanya solusi yang kalian berikan ke mereka apa? Nah, kalau untuk curhat sendiri sih kayaknya nggak ada ya, kayak selama ini kalau ngeliat care center nggak ada yang masuk ya, alhamdulillah. Tapi Rino nggak pernah? mungkin personal kalau Rino. Personal Oke, enggak dong. Nah, kalau personal itu kayak temen ya, teman sendiri curhat ke aku. Terus paling kalau dari solusi dari aku ya ngajak temen aku jalan-jalan, have fun. Jadi biar ngalihin stresnya itu sih habis putus cinta. Gitu. Ya, setuju banget sama Caca. Tapi menurut kalian nih, gimana nih caranya buat mahasiswa biar mereka tuh nggak gampang ke bawah stresnya gitu? Atau kayak antara masalah nilai ataupun tentang percintaan ini? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin lebih ke dibagi aja sih waktunya. Kayak misalkan waktunya kuliah ya pasti utamain kuliah dulu. Kalau misalkan sama keluarga, kalau sama pacar. Jadi nggak fokusnya tuh nggak kebagi-bagi gitu. Dan lebih kayak kalau misalnya ada masalah di percintaan ataupun sebaliknya itu tuh jangan dibawa gitu loh, misalnya dari percintaan dibawa-bawa ke kuliah, karena itu kan kayak jadinya menghambat juga kan kalau dari aku gitu. Iya betul banget, dan selain itu kalau dari aku sendiri adalah menentukan skala prioritas yang mana harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Jadi bener balik lagi apa yang tadi Caca sampaikan, bahwa kita harus bisa memisahkan apa yang kita jalanin untuk saat ini. Betul. Oke, berarti intinya lebih kayak kita pinter-pinter bagi waktu aja Betul. kali ya. Oke, nah selanjutnya nih teman-teman, kita bakal masuk ke segmen Top Hits, Top 5 with PIT. Nah, jadi di Gens kali ini tuh kita bakal battle nih antara Top 5 menurut PIT dan juga Arkesma. Oke. Nah, Top 5-nya ini mengenai tentang kegiatan apa yang paling asik yang bisa dilakuin bareng teman-teman kampus buat meredakan stres bareng-bareng. Nah, Oke. kira-kira mau siapa dulu nih? Dari Ya, PIT dari atau gue dari sih. gue dulu? Oke, Oke. PIT dulu. Mungkin kalau misalkan top 5 gue sendiri kumpul bareng teman-teman gitu sih di kosan. oke. Kayak kita bisa ngelakuin kayak ngobrol, sharing, terus juga makan Gitu. gitu. Bisa kayak ngeredain stres sejenak lah intinya. Apa kalian apa? Sama Oke, ya No ya? sama ya. Kalau Sama. Iya, tapi Iya. kalau kita biasanya ngumpulnya di luar ya No? Betul banget, karena kan betul juga banget. di luar tuh nyari suasana baru, yang dimana kalau misalkan suasana baru itu kan terkadang bisa merubah mood kita juga ya, apalagi ketika kita menjadi stres, dan itu bisa benar-benar berubah banget sih. Oke. Nah, top 4-nya siapa dulu nih? Arkesma dulu lah. Kata nih PIT udah. Kayak mungkin dari Rino nih. Apa nih Rino? Kalau dari aku ya, oke, mungkin untuk top 4-nya itu sendiri adalah mungkin kurang lebih sama ya, kita bakal nyari suasana di luar juga pastinya, tapi yang pasti kita mengerjakan tugas ataupun berdiskusi ataupun belajar bareng sih, karena posisinya kan di situ kan kita sebagai orang yang dimana sedang mengemban suatu banyak banget tugas, itu kan pasti stres banget lah ya. Jadi ketika berkumpul sama teman, itu tuh kita merasa kayak lagi senasib nih, kita bakal lagi stres banget nih. Nah jadi kita tuh
pengen menjalin sebuah stresnya itu tuh dengan cara bareng-bareng lah sama temen dan juga bisa mengeluarkan sedikit rasa stresnya juga lah Betul ya. sih, apalagi sambil nyobain makanan yang baru gitu ya. Betul banget, makanan baru sambil nyemil juga kan, terus sambil Iya. belajar. Kalau misalkan dari PIT sendiri nonton bioskop Oh, kayak oke. gitu kan kayak seru ya, kayak kita Iya. nonton bareng-bareng, terus kayak Betul. abis itu kan kita kayak udah aja lupa aja apa Iya. stresnya Betul. apa gitu. Betul banget. Nah, FYI itu top 3. Ayo top 3 kamu. Iya. Jadi deh. Guys, dulu sekarang top 3-nya apa? Oke, Ya, tentunya suka banget ya nonton film, entah Betul. itu horor atau apa kan, Iya, jadi kayak betul banget. seru nggak sih Seru kayak banget. teriak-teriak Iya, atau iya. apa sambil ngobrol-ngobrol juga ya Betul, kan. soalnya esensinya bakal beda banget ketika Iya. nonton sendiri kan. Bener Nah. banget. Nah, kalau misalkan aku top 3-nya ini olahraga bareng teman. Wow. Kayak misalkan kayak ke alam-alam gitu. Oke. Oke, kayak trekking gitu ya? Iya, kayak trekking Oh, iya, gitu kan, iya. kayak kita refresh aja gitu jadinya. Kalau kalian Oke. Kalau kita? Kalau kita, ya dengan cara karaoke. Oke. Jadi ya karaoke tuh apalagi lagunya sangat relate ya ketika Iya. kita lagi stres kan ya. Itu tuh bikin teriak tuh jadi merasa lebih tenang aja tersampaikan Iya. apapun pesan yang emang kita Pesannya. pendam kan. Oke. Betul. mungkin tadi top 2 aku belum kali ya. Nah, Oke. kalau aku sendiri top 2-nya itu adalah makan di kafe kayak di Bandung Oh, gitu. Kayak misalkan oke. rekomendasi TikTok kan banyak banget Iya. kan. Bener banget. Itu kayak kita kesana terus main. Udah deh. Terus untuk top 1 nih, kira-kira siapa dulu nih? Oke, aku deh. Oke, dari Caca. Oke, Caca dulu. Kalau aku jujur ini sebenarnya kegiatannya sederhana banget. Gak harus mahal-mahal, tapi aku seneng banget kalau misalnya udah olahraga bareng temen aku. Oke. Jadi kayak entah itu cuma jogging doang, atau jalan-jalan, atau lari, gorjat gitu ya. Tapi itu seneng banget, apalagi kalau kita explore olahraga yang sebelumnya kita belum ngerasain atau nyobain, itu misalnya kayak tenis atau apa, itu seru banget sih. Kayak bondingnya dapat, sehatnya dapat, Iya, iya, stresnya iya. hilang gitu. Iya, bener-bener. Aku setuju banget sama Caca. Kalau juga top 1-nya itu. Iya, top 1. Oke, Aku juga. kalau misalkan aku, malah top 1 aku ini nyanyi bareng teman-teman. Oh, kembali ya? Iya, kembali. Kayak either itu konser, carpool, ataupun karaoke. Karena kan kita kayak bisa teriak-teriak bareng, terus kayak stress relief banget aja. Bener sih. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih nemuin kegiatannya awalnya iseng doang, terus kayak buat ngilangin stres, tapi ternyata malah jadi kebiasaan yang benar-benar ngebantu kalian banget? Dari Caca dulu. Oke, kalau dari aku masih relate sebenarnya sama top 1. Aku suka banget olahraga, nyoba-nyoba hal baru. Kayak misalnya waktu itu aku udah diajak nih sama kakakku, ayo cobain Muay Thai, ternyata seru banget. Kayak selain sehatnya dapet tuh, kalau aku lagi stres aku ninju-ninjuin samsak aja Seru tuh. banget sih. Seru banget. Itu ide baru aku Iya, buat ide sih. baru. Terus selain itu juga aku biasanya nyobain journaling sih, kayak nempel-nempel foto atau kayak nulis keseharian. Nah itu ngebantu banget sih kalau dari aku. Korino apa nih? Kalau dari aku sendiri ya, ini mungkin juga relate ya sama Caca ya dengan top 1 kita juga. Dan berhubung domisili aku di Bekasi dan dekat banget dengan Jakarta, yang dimana di Jakarta ada GBK, Gelora Bung Karno, dimana di situ kan ada klaster untuk olahraga lainnya juga ya, salah satunya adalah softball. Nah, kenapa aku bisa memilih softball? Awalnya itu tuh dimulai ketika FOMO lewat TikTok lah, karena kan spot tempat bengong yang paling baik itu di mana sih? Iya. Nah, salah satunya dari situ gitu loh. Tapi lama-kelamaan ketika kayak bengong terus itu kan kayak merasa, waduh, nggak ada kegiatan apa-apanya nih, nggak Iya. lebih produktif gitu Bosen kan, ya. bosen banget. Dan akhirnya aku mencoba untuk masuk ke dalam lapangannya dan mencoba untuk bermain softball dan malah ketagihan. Ini pertanyaan terakhir, kita kira-kira solusi apa yang bisa Arkesma kasih buat para mahasiswa buat ngebantu mereka mengalami masa stresnya ini? Oke, jadi kalau di Adkesma ini ada salah satu program kerja di mana itu isinya adalah seminar dan workshop. Itu biasanya ngebahas tentang isu mental. Dan kemarin itu kita sempat mengambil topik yang mana cara menekan stres atau cara lebih aware terhadap mental kita di keadaan stres di bawah tekanan akademis kayak gitu. Iya, betul banget. Nah, selain dari rangkul diri teman-teman, itu kita juga ada yang namanya tulisan awal bulan yang dimana itu akan di-launching dari setiap bulannya, dan setiap bulannya juga kita memiliki tema-tema yang berbeda, dan salah satunya adalah tentang mental health ya. Betul. Pastinya ketika kalian membaca hal tersebut, itu mungkin kalian akan lebih merasa bahwa kalian itu tuh menemukan sebuah solusi bagaimana dari menghilangkan cara stres tersebut. Oke, seru-seru banget ya kayaknya.
mungkin aku juga mau coba kasih kesimpulan buat para KMFA dari hasil perbincangan kita tadi. Jadi stres ini tuh ternyata pemicunya tuh banyak banget, bisa dari mana aja. Tapi tentunya kita nggak boleh berlarut-larut dalam stresnya tersebut. Apa aja yang bisa kita lakuin tuh kayak main sama teman, ngobrol, nonton, nyanyi juga kan, dan lain. Mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Sebelumnya makasih lagi buat Caca dan Rina udah ngebantu di Pita Suara hari ini. Mungkin terima kasih juga buat KMFA yang udah nonton sampai akhir. Dan sekaligus ini merupakan episode terakhir kita di tahun ini di Kabinet Krea Biakta. Sampai berjumpa di tahun depan KMFA. Bye-bye.